Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah, baik berupa materi maupun imateri. Berupa materi mungkin kita sudah diberikan tempat tinggal, sudah diberikan kendaraan, mungkin juga uang, sawah ladang, perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian pemberian yang non materi seperti hidayah, kita Islam, kita iman, kita mutakin, sehingga jiwa kita akan mendapatkan pencerahan. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group bahwa untuk malam hari ini topiknya adalah semesta menyeleksi dengan rasa takut. Saat ini kita nanti akan mengetahui kenapa semesta ini menyeleksi kita dengan rasa takut. Karena apa? Ya, kalau kita memperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan, ada berita-berita yang menakutkan. Misalnya, akan ada perang dunia ketiga. Terus ada lagi kiamat tanggal sekian, bulan sekian. Ini berita-berita yang istilahnya bagi orang awam menakutkan. Tapi kalau kita yang sudah paham Quran ini nanti akan punya sikap, ya. Punya sikap seperti apa nanti di belakang ada saya sampaikan. Jadi berita-berita di medsos, ya, seperti ya sekarang ini kan Amerika sudah itu Presiden Venezuela, ya, ceritanya seperti itu, tidak saya ceritakan tapi itu salah satunya. Nanti terus ada mau perang dunia ketiga. Tapi ada yang mengatakan kalau Indonesia itu geografisnya aman-aman saja. Tapi ini berita itu juga menggelitik bagi orang yang tidak paham. Kemudian berita lagi, akan ada gempa berkekuatan besar atau dahsyat atau megatrust. Jadi nanti katanya bumi ini gonjang-ganjing. Sudah beritakan, diprediksi dan sebagainya, tinggal menunggu waktu. Ini juga berita yang menakutkan bagi orang yang tidak bertuhan, walaupun bertuhan tapi tidak kenal Tuhan, tidak ma'rifatullah, tidak, ya istilahnya tahu hakikat dalam kehidupan ini, ya masih oleng mendengar berita-berita seperti ini. Ada lagi berita-berita banjir, tanah longsor, gunung erupsi, ya. Ini kan istilahnya makanan sehari-hari di medsos, ya. Bahkan juga TV ataupun medsos mainstream biasanya juga berita-berita seperti itu, ya. Dan kita juga melihat sendiri. Kemudian belum lagi ada gejolak sosial, korupsi misalnya, yang notabene mengurusi haji tapi korupsi misalnya. Kemudian penipuan online, ini juga marak Bapak Ibu sekalian. Saya juga bayangkan, saya saja itu pernah ketipu, Pak. Ya. Pesan yang namanya baju koko itu dikirimannya itu dibuka gombal. Tapi ya mau 120.000 ora masalah. Ya, dan kita sudah tahu ternyata
kalau penjelasan pesan saya pesan untuk online itu ya Shopee atau Tokopedia, jangan hanya yang itu istilahnya tidak jelas gitu. Kalau itu Shopee sama itu saya sebutkan tadi mungkin ya terpercaya ya. Kemudian begal ya. Berita-berita begal juga banyak, Pak. Bahkan belum lama ini kan di Boyolali itu diberitakan sebelumnya itu begal membunuh anak kecil umur 6 tahun. Ibunya disakiti sampai ke rumah sakit misalnya. Ternyata tonggo disone dhewe. Nah, gitu. Nah, ini masalahnya kan sepele, utang piutang ya. Akhirnya juga ketemu, dikira yang si ibu-ibu yang dibegal ini meninggal, jebule tidak meninggal kan kelingan, aku dianu iki kan kelingan. Oh mai kono polisi kan gampang. Belum di tempat-tempat lain. Pencurian kendaraan, ini juga berita setiap hari Pak ini Pak. Ya. Padahal ada suatu negara itu kalau sepeda motor itu kuncinya itu biar tempel, tidak ada yang nyuri Pak. Kalau di sini katanya wis dikunci setang wis anggo kunci T masih dicuri ya. Padahal negara muslim terbesar katanya gitu. Tapi muslimnya belum Quran mubin, masih baru Quran Karim. Kemudian berita pembunuhan ya, aborsi, bayi dibuang ini juga sering sekali kita mendengar. Gitu Pak. Bayi kok kerdus ya, di toilet dan lain sebagainya ya. Kadang ini ya dunia ini seperti ini. Yang sudah nikah ya, bertahun-tahun pengen anak urung entuk-entuk. Nah, sing urung nikah malah ya seperti itu. Allah itu mau membukakan aib orang sepertinya. Ya, bukan Allah, seperti salahnya sendiri itu hukum sebab akibat yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Kemudian berita tentang PHK, ekonomi sulit, juga sial dan lain sebagainya. Ini juga setiap hari ada ya. Maka dari itu berita-berita yang menakutkan ini terus saya mendapat inspirasi, oh ini ternyata semesta ini baru ya. Semesta ini baru menyeleksi dengan rasa takut. Nah, dengan rasa takut ini apakah kita nanti takut-takut beneran atau kita biasa-biasa saja, damai-damai saja? Nah, karena kita punya petunjuk, punya pedoman, ya nanti kita mensikapi ya. Kita buka dulu ayat yang berhubungan dengan ujian ya. Ini ayat familiar sekali, penjelasan juga hafal mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwakum ya. Saya ulang, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa samarat wa basiris sabirin ya. Wa basiris sabirin. Wala nabluwannakum. Ini ada lam takkid ya. Wa dan la-nya ini lam takkid sungguh-sungguh ya. Kemudian nunnya juga nun takkid, artinya juga sungguh-sungguh. Jadi Allah itu sungguh-sungguh akan menguji kamu sekalian. Domirnya domirkum, itu kamu sekalian. Bisain dengan sesuatu atau dengan kehendak. Minal khaufi. Nah ini dari sesuatu ketakutan. Maka temanya kan semesta baru menyeleksi dengan rasa takut. Kemudian wal ju'i ya. Kelaparan, wanaksim minal amwal, dan juga kekurangan harta. Tadi misalnya ada PHK, ada ekonomi sulit dan lain sebagainya. Kemudian juga diuji dengan anfus, dengan jiwa, wasamarot, dengan buah-buahan. Wabasiris sobirin. Nah, kalau ujian-ujian seperti itu orang menjadi sabar, maka dia diberikan kabar gembira. Ya. Berita gembira ini akan diberikan kepada sobirin, orang-orang yang sabar. Jadi di sini akan kita lihat ternyata ya ketakutan itu sebagai ujian. Nah nanti kita akan menyikapi ketakutan-ketakutan ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ada berita perang dunia ketiga, kiamat sebentar lagi. Padahal bumi ini kan para ahli masih baru berusia 15 miliar tahun, masih padahal usianya diperkirakan 30 miliar tahun, berarti kan masih lama sebetulnya
Dan kiamat itu sebetulnya ya berdiri. Kalau kehancuran itu bukan kiamat, kiamat itu adalah bangkit atau berdiri. Ya, berita-berita ini biarlah dulu ya. Kita lanjut dulu. Alam sedang menyeimbangkan, perlu kita sadari. Yang perlu kita sadari adalah ternyata alam ini selalu menyeimbangkan diri, Pak. Jadi kalau ada banjir dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu bumi memproteksi diri supaya buminya tidak rusak. Maka bencana alam itu sebenarnya juga lebih tepat dikatakan bencana manusia, karena alam ini ya seperti itu dari dulu juga sudah ada, yang namanya perang itu juga sudah ada. Karena apa? Setiap zaman itu mesti ada orang suci. Ada rasul, ada nabi ya dulu. Kalau sekarang ya ada orang yang memberikan pencerahan. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, itu kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang ada, kita ini dikeluarkan manusia terbaik untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan setiap zaman juga ada perang, Pak. Ya. Saat ini yang perang misalnya Rusia sama Ukraina, di Gaza, Israel sama Palestina. Kemudian belum lama ini tetangga kita Kamboja sama Thailand, ya, itu juga ada konflik perbatasan. Ya. Belum lagi kalau ke sana, ya. Tuh. Maka sebetulnya setiap zaman itu ada orang suci, juga ada perang, dan setiap zaman itu ada bencana. Nanti kita akan melihat ayat-ayat bahwa dulu itu juga selalu ada bencana. Tapi ada berlaku hukum sebab akibat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena setiap zaman itu ada perang, ada bencana, ya, maka kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Karena kan Allah itu, kita ini kan diciptakan Allah di semesta ini kan ada maksud Allah. Artinya kalau kita itu baik-baik saja ya tidak masalah. Kecuali kita berbuat yang merugikan orang lain, ya nanti akan ada balasan. Maka pilihannya, ya, seandainya segala sesuatu itu nanti mengenai kita, pilihannya itu kita itu ingin mati, ya, damai, ya, atau ingin mati dalam keadaan cemas, ya. Ini kurang C, ya. Jadi pilihan kita dua, kita ingin mati yang damai atau kita ingin mati yang cemas, ya. Nah makanya kita ingin damai. Orang kalau damai itu sudah mulai dirinya itu tidak ada kemelekatan kepada duniawi. Sudah merasa tidak punya apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak bisa apa-apa, dan tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jadi sudah netral sehingga damai kehidupan ini. Kalau hidupnya damai kan pas mati kan juga damai, Pak. Tapi kalau masih ada kemelekatan, sudah sakaratul maut, masa sing dipikir malah wah sawai kayak sing garap sopo dan sebagainya, ini perusahaannya yang nguruski sopo, kan masa dunia, ya. Jadi tidak ada orang yang mati sudah selesai semuanya, tidak ada. Pasti ada meninggal kayak ini untuk diteruskan, ini mesti begitu, Pak, tidak mungkin selesai. Kecuali beneran dikasih umur 300 tahun, nah itu mungkin. Tapi nek kayak umur semono 300 tahun iki wong do ora kenal jenengan. Lah saiki jenengan umur 100 niku wis mungkin sak desa sing kenal gur sapa. Wis ora nek sing kenal wis ganti wong. Ya, misalnya seperti itu. Jadi intinya kalau ada sesuatu kita ingin mati damai ya, Bu. Jangan sampai kita mati cemas. Mati dalam keadaan cemas. Nah, tapi kan setiap zaman itu ada bencana, ya. Maka kita ke sini dulu, ya. Ada yang namanya guntur dan banjir, ya. Ya. Di sini saya
ambilkan surat Al-Mu'minun ayat 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa akhadhathumul sayhatu bil haqqi faja'alnahum gusaan fa bu'da lil qaumid dzalimin. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim. Jadi dulu itu yang namanya banjir bandang, Pak, itu sudah ada ya. Apalagi kalau manusia merusaknya itu lebih parah lagi ya. Kalau banjir bandang itu jangan lihat di TV kan seperti itu ya. Sudah bisa menyelamatkan apa yang di rumah kalau kena ya. Dan ini kalau dulu Quran sudah memberikan cerita ya, istilahnya dimusnahkan mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sampah banjir. Jadi di samping ada suara yang mengguntur, juga ada hujan lebat yang banjir, sehingga membawa mereka itu hanyut kan begitu. Ini juga sering saya sampaikan surat 29 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Fa akhadhahum tawfanu ya. Wahum dzalimun. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal ya bersamanya itu alfasanatin 1000 tahun sanah ila khamsina am, dikurangi 50 tahun am. Jadi kalau sanah itu Qamariyah, kalau am itu Masehi. Tapi lamanya seperti itu tufan, ada topan, Pak. Topan itu mesti berhubungan dengan hujan juga dengan banjir ya. Kalau ada puting beliung itu kan pasti pas hujan deras itu kemudian angin kencang ya, meliuk-liuk seperti itu. Itu namanya topan ya, tofan. Kalau sekarang kan ada istilahnya badai, istilahnya. Badai itu diurutkan dari A, B, C, namanya nanti ada del, baik apa pakai di nama-nama yang indah, tapi itu badai ya. Kemudian ada silikon yang ada di sana dan sebagainya, bibit-bibit badai ya. Ya itu sekarang karena ilmunya sudah canggih ya, seperti itu. Tapi zaman dulu juga sudah ada. Tadi saya sebutkan setiap zaman itu ada bencana. Kita lanjut ke surat 34 ayat 16, surat Saba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalnahum bi jannataini zawa tai ukuling khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asti dan sedikit dari pohon sidr ya. Ini dalam terjemahan pohon yang sejenis seperti yang tidak menyenangkan, mungkin ada yang mengatakan pinus, ada yang lain ya. Ini nanti intinya bahwa dulu itu ada bencana ya. Bencana itu adalah berupa banjir besar ya, banjir besar. Kalau namanya banjir biasa itu Pak, tahun ya kalau di sini saya ingat masih kecil, banjir besar itu tahun 1966, bulannya saya lupa ya. Itu saya kelas 2 SD kalau tidak salah melihat air itu dari barat Grondong itu ke sana udah air semua ya. Sehingga karena bencana seperti itu, dari Departemen Penerangan dulu namanya, bapak-bapak yang di kampung-kampung ini
disuruh bikin nasi bungkus, nanti dikumpulkan di batas kota. Ya, mungkin kalau pas di rumah Mbah Sabta juga ingat. Gitu. Ya. Nah, tadi banjir ya, sekarang tentang juga umat kaum Nabi Saleh, Pak. Ya, disebutkan di sini fa'ghadzat humur rajfah. Ya, rajfah itu gempa. Rajfatu fa'asbahu fi darihin jasimin. Ya. Lalu mengambil mereka guncangan dahsyat. Kalau bahasa sekarang itu megatrust. Jadi gempa ya mungkin skala Richternya itu 9 seperti di Aceh dan lain-lain. Maka jadilah mereka orang-orang yang musnah dalam kampung mereka. Jadi musnah dalam kampung mereka karena ada gempa dahsyat. Ya. Kan sering terjadi juga ya gempa yang dahsyat. Ya untung kita ini seperti tahun berapa itu 2006 ya di Jogja korbannya juga banyak. Itu kaum Nabi Syuaib tadi ya. Korelasinya ke surat 7 ayat 91. Lalu goncangan keras atau gempa dahsyat mengambil mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang musnah di kampung mereka. Jadi zaman Nabi Syuaib ini kan orang-orang itu suka mengurangi timbangan dan ukuran. Ya, kalau sekarang ya jual gula 1 kilo 9 on. Ya. Kemudian ukur kain harusnya 1 meter 95 cm dan misalnya seperti itu, mengurangi itu. Dan diingatkan karena kalau sudah diingatkan ada peringatan tapi nekat, biasanya peringatan yang ketiga itu adalah kedahsyatan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 37 ya, maka mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Gempanya dahsyat, Pak. Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Kan luar biasa ini kalau berita sekarang banyak gempa dan sebagainya. Ini dulu juga sudah terjadi. Ya, kalau kemudian buka Google gempa dahsyat mulai tahun berapa itu ada semua, korbannya juga ada ya. Kemudian angin puting beliung ya. Kalau di sini angin lesus namanya. Kita lihat ya surat 69 surat Haqqah. Ini dulu juga pernah kita kaji tapi di tema yang lain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ama adun fa uhliku birihin sarsohrin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyatan ayam husuman fatarol qauma fiha sor'a ka'anahum a'jazu nahlin khawiyah. Jadi di sini disebutkan ya untuk kaum Ad. Kaum Ad itu nabinya Nabi Hud ya. Adapun kaum Ad mereka ya telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Terus menerus, Pak, tidak ada jedanya. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Jadi digambarkan ya, kalau di sini ya kelapa itu kalau sudah lapuk kan seperti itu. Di mayat-mayat bergelimpangan ya, yang namanya angin puting beliung, Pak, di akhir berita itu di Karangpandan. Itu cuma berapa menit itu, seperti itu ya. Yang tadinya tidak pernah nyebut Allah, ya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeah. Nah ini lamanya 7 malam 8 hari, bayangkan. Nah wis sempat piye-piye kan. Misalnya sehari ini rumahnya atapnya udah keneng, kayaknya kemarin ngomong angin terus seperti itu ya.
kan mengerikan sekali ya. Ya sebenarnya itu program yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Karena kan seorang nabi ya, diutus itu kan untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan pedoman kehidupan. Tetapi biasanya ya tidak istimewa, kemudian dia ya biasa-biasa saja. Seperti misalnya ya Abu Jahal, Abu Lahab itu dengan Nabi Muhammad itu bahasanya sama ya, bahasa-bahasanya bahasa Arab pasti paham. Tapi karena tidak ada kesadaran untuk beriman ya malah memusuhi. Sebetulnya ya Al-Quran itu dalam surat 54 itu ada 4 ayat kan, Quran ini sebenarnya mudah. Yasarna Qur'ana lidzikri fama min mudzakir kan begitu. Tapi kadang manusia itu wah sulit, harus ini dan sebagainya. Padahal Allah tidak seperti itu. Dan sering saya sampaikan bahwa Quran itu ibaratnya penjaringan ke kantor memberikan makanan untuk sarapan anak-anak yang besar yang kecil, harusnya ditaruh di bawah sehingga yang kecil itu tahu. Quran juga begitu, orang paham kalau sadar, walaupun mungkin ya tidak artinya sholat juga kurang begitu paham, tapi ada kesadaran, insya Allah juga baik-baik saja. Karena bahasa semesta ini bukan yang direspon perkataannya, tapi vibrasi dari hati dan pikiran. Makanya kita kalau berpikir itu hati-hati ya. Dungane demi mil tapi wah hatine dikabulke apa ora ya ora dikabulke wong jerone ora dikabulke itu. Ya. Harus yakin ya. Dan Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar. Kalau berdoa itu jangan menyuruh Tuhan. Jadi ya Tuhan, ya Allah, izinkanlah aku begini, aku mensyukuri yang sudah ada kan begitu. Ya ini pesan ya, orang yang tidak membaca, tidak tilawah, tidak tadabbur Al-Quran dan tidak mendapat nasihat selama 40 hari, hatinya menjadi keras. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Nanti diingatkan Mas Tarno setelah saya tutup nanti ada 5 menit untuk kultum tentang persiapan Ramadan nggih. Kadang menyadari sesuatu kalau sesuatu itu sudah pergi Pak. Misalnya Bapak Ibu masih punya orang tua, orang gagas. Nah, barang orang tua kita meninggal, wong mana orang gagas, lagi kehilangan, gitu. Biasanya kan begitu. Atau misalnya yang sepele saja, kita masih bisa melihat dengan baik. Pada suatu saat, ya penglihatan kita berkurang. Ini baru menyadari. Maka Allah itu Maha Pengasih saat orang itu menderita. Waktu berlimpah uang, di atas angin, punya jabatan, punya kehormatan, duitnya banyak, tabungannya banyak, ya, mengabaikan tentang peringatan. Tapi setelah jatuh miskin, tidak menjadi pejabat, tidak menjadi orang terkenal, hartanya mungkin juga sudah berkurang, ya. Ini baru mengatakan, oh iya Allah itu sebenarnya Maha Pengasih. Saya itu sudah diberi seperti itu, tapi saat ini sudah menderita, sudah istilahnya ya jatuh di bawah kan gitu. Kemudian Allah itu Maha mendengar saat kita itu banyak bicara. Kok kayak ngomong nih gue HP Pak. Tapi ya, naik kebablasan rapi. Kalau perbandingan bapak-bapak itu satu hari ucapannya itu 8.000. Kalau ibu-ibu 20.000 lebih. Maka kalau di rumah ibu banyak ngomong, ya itu wajar, jangan dikoreksi, nanti marah kan begitu. Nah, nanti akan sadar, ya. Nek oke ngomong ini terus kelingan Allah Maha mendengar. Sing tak omong iki apik po
orang itu baru sadar nanti, oh iya ternyata harus diam pada saatnya. Maka tema dulu kan ada semesta bicara itu kan diam itu emas, bicara juga emas, tapi tahu proporsinya, tahu tempatnya. Kalau memang kita harus bicara, ya bicara itu baik sebagai emas, tapi harus diam ya diam. Kemudian Allah itu maha damai, maha selamat saat ada unturan-unturan atau ada perang, Pak. Orang ngomong begitu, ya untung alhamdulillah kita itu dalam kehidupan damai, Pak. Mungkin kalau penjelasan bertanya, ya nuwun sewu, ini negara-negara yang mau mendirikan khilafah ini kan malah hancur. Libya, Lebanon, terus mana lagi itu? Itu masalahnya dia tidak komprehensif atau holistik memahami seluruh petunjuk Al-Qur'annya, dipotong-potong sehingga yang terjadi itu ya merasa pusing benar gini dan lain sebagainya. Tidak, kalau Allah itu kan Tuhannya umat manusia yang banyak ini. Maka kita beruntung di Indonesia ini ada Pancasila sebagai pedoman untuk melindungi semuanya. Kita beribadah di masjid aman, ya, tidak kena ini dan lain sebagainya. Kita taklim aman, kita ini aman dan sebagainya. Ya. Dan istilahnya yang dulu kan ya nuwun sewu, yang namanya HTI di negaranya saja dilarang itu. Tapi kalau di sini biasanya malah karena ya seperti itulah ya. Kita lihat di Timur Tengah itu kan banyak negara-negara yang ya, kalau kita melihat Saudi ya itu malah dengan Amerika baik gitu. Soalnya melindungi. Kalau kalian lihat videonya Trump ke Arab Saudi itu ya di subsio dan lain sebagainya. Ya itu memang kita harus belajar, itu rahmatan lil alamin ya. Itu. Kalau cuma yang disampaikan cuma teori, prakteknya nol, itu sama saja. Dan kalau menurut surat 24 ya ayat 55, kita itu jadi khalifah itu kan penguasa, sudah menguasai diri kita masing-masing. Ada masalah bisa menguasai, harusnya marah bisa menguasai, kemudian segala sesuatu bisa menguasai diri kita masing-masing sehingga mandiri. Otomatis kalau terbentuk suatu Korea, negeri yang baik karena sudah menguasai. Nah sayangnya yang nyekel di sana orang iso menguasai diri, wis duwe gaji masih serakah, korupsi. Lah ini yang marai menghancurkan suatu negara. Maka sebenarnya ya penguasa atau khalifah itu kita menjadi khalifah diri sendiri dulu. Kalau masing-masing itu sudah menjadi khalifah diri sendiri dulu, insya Allah perang juga nggak ada. Tapi karena manusianya itu ya serakah dan lain sebagainya, yang terjadi adalah bencana sosial atau politik. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, bumi ini kan tadi saya sebutkan bahwa semesta ini menyeleksi kita dengan rasa takut. Seandainya manusia ini tidak ada, Pak, maka bumi ini tetap baik-baik saja, Pak. Ya, wes manusia protes, aku wegah urip neng bumi, pindah planet atau apa itu, bumi ini tetap baik-baik saja, tidak masalah. Maka intinya seperti itu, bahwa oh ternyata ya kehidupan itu penuh dinamika. Ya. Sekarang masih berapa menit kita belajar dari pohon, belajar dari semesta, Pak, supaya kita nanti bisa mati yang damai, ya, tidak mati cemas dalam keadaan situasi yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini ayat juga sering kita sampaikan, namun saya selalu menyampaikan setiap ayat disampaikan dalam topik yang berbeda, dalam tema yang berbeda, waktu yang berbeda, akan mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Surat Ibrahim ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya.
Ini kalimat yang baik itu digambarkan seperti itu. Kita selalu belajar dari alam. Kemudian ayat 25-nya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi namanya perumpamaan itu supaya kita selalu ingat, Pak. Eling waspodo. Kalau ingin mati damai kan setiap saat kita harus eling waspodo. Kalau lengah ya yang nama lengah ya gitu. Maka sebenarnya pohon adalah guru spiritual ya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, grounding, berakar. Pohon berakar kuat ke tanah. Dia tidak lari, tidak berpindah-pindah. Banyak dari kita hidup tanpa akar, pikirannya kemana-mana, tidak tahu siapa diri sendiri. Pohon mengajarkan berakar dulu, baru bertumbuh. Nah, luar biasa ini ajaran apa? Filosofinya. Jadi kan orang pikirannya kemana-mana, kebanyakan. Pelajaran yang kedua, bertumbuh pelan. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Akar dulu, batang menguat, baru dahan melebar. Kita sering ingin semuanya serba cepat. Cepat sembuh, cepat sukses, cepat terkenal, viral. Pohon mengingatkan pertumbuhan sejati itu pelan dan dalam. Nah, kan walaupun ayatnya manusia itu sukanya tergesa-gesa, tapi kan harus dengan ketidaktergesaan supaya perjalanannya itu baik-baik saja. Kan dulu saya gambarkan mau Belinan mau ke Bali, dari rumah cepet-cepet ke Susu tekan bandara cepet-cepet pengen tekan kono pengen dengan bandara, pengen tekan hotel pengen tekan pantai nanti pengen lagi terus sampai itu kan tidak bisa menikmati hidup. Harusnya kita hidup itu saat ini di sini sekarang. Seperti masuk restoran hari ini bayar besok gratis. Itu maksudnya kita supaya fokus saat itu membayar. Sesok neh moro, tulisannya ya begitu. Hari ini bayar, sesok gratis. Yang bayar terus maksudnya supaya kita itu fokus pada saat itu. Termasuk kalau kita dulu naik Metro Mini atau apa itu tulisannya begitu. Pelajaran ketiga, memberi tanpa hitung-hitungan. Pohon memberi keteduhan, memberi buah, memberi oksigen. Dia tidak menagih balasan. Kita sering memberi sambil berharap dibalas, lalu kecewa. Pohon mengajarkan memberi yang murni, tidak menyisakan kepahitan. Jadi kalau kita memberi itu ikhlas ya. Saya terima kasih sekali pada ibu-ibu yang mensponsori snack ya. Malah saya fokus di selatan dan di sini ratau nyuwun ngapunten. Tapi saya terima kasih. Itu namanya suatu balasan yang insya Allah juga instan dalam arti Allah itu sariul kisab, balasannya cepat. Orang itu kalau memberi bahagia itu kan ada hormon-hormon yang baik ya itu. Tapi kalau pelit kan ya kebahagiaannya kurang karena tidak memberi kebahagiaan kepada orang lain. Pelajaran keempat, menerima musim Pak pohon itu. Pohon tidak melawan musim, dia menyesuaikan. Gugur saat waktunya gugur, diam saat waktunya diam. Kita sering melawan fase hidup, ingin selalu di musim yang baik. Pohon mengajarkan hidup bergerak dalam siklus ya. Kita harus tahu siklus. Oh ini kalau musim mau hujan ini banyak angin. Ya kita ada angin ya siap-siap saja dibenahi yang mana gitu. Jadi jangan melawan musim. Ya musim itu karena sudah hukum alam. Namanya sunatullah itu berlaku siapa saja. Ya. Hukum tabur tuwe, hukum sebab akibat itu berlaku untuk siapa saja, tidak pandang itu pahamannya apa, agamanya apa. Maka itu harus kita sadari dan itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Terakhir ini pelajaran kelima dan sampai 7 ya. Hidup bersama komuniti. Pohon bukan makhluk yang sendirian, ada burung, serangga, jamur di akarnya. Kita pun hidup tidak sendiri, kita bagian dari jejaring kehidupan. Nah ini sini Pak. Pohon itu ya kalau rindang itu mungkin ada susuh burung dan lain sebagainya. Kalau rindang manusia pun berteduh di bawahnya.
Dan di bawahnya itu kan biasanya ada pohon yang tinggi, itu airnya sekitarnya jernih Pak. Maka kalau zaman dulu itu yang namanya sendang itu mesti ada pohonnya tinggi. Tapi oleh orang-orang yang tidak memahami hukum semesta, tidak memahami filosofi pohon, wah itu musyrik. Langsung pohon gede dimusik ditebang. Nah akhirnya air yang tadinya jernih itu tidak ada. Maka kita itu yang namanya leluhur kita itu sebenarnya sudah punya apa itu insting yang baik ya. Jadi pohon-pohon itu tidak ditebang sehingga air di bawahnya jernih. Pelajaran ke-6 ketahanan ya. Pohon menghadapi badai kalau akarnya kuat Pak itu. Juga dahannya lentur, kekuatan bukan berarti kaku. Kekuatan adalah kemampuan menyesuaikan diri. Jadi kena angin itu bisa goyang sana goyang sini kalau akarnya kuat tadi. Kuat Pak. Kecuali akarnya tidak kuat. Di sini parit doyong ke sana ya sudah ada angin. Tapi dicontohkan di Quran tadi bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang setiap hari berbuah, akarnya menjulang ke bawah kuat dan tumbuh ke atas ke semesta, ke angkasa maksud saya. Pelajaran ke-7, tujuan yang jelas ya. Pohon tahu tugasnya berakar, bertumbuh, memberi kepada banyak manusia. Tapi kadang banyak manusia kehilangan arah karena terlalu sibuk meniru ini itu dan sebagainya. Maka pohon mengajarkan kenali tujuanmu dan tujuan hidup itu. Jadi kalau kita sudah mengenal tujuan hidup ya, kita harus yaitu tadi sadar dengan kesadaran eling lan waspada sehingga kita seandainya ada untran-untran ataupun bencana ataupun perang kita tetap mati dalam keadaan damai. Nah Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, sebenarnya masih ini tentang cara membaca vibrasi semesta ya, secara semesta dan lain sebagainya. Mungkin lain waktu kita tambahkan. Mungkin dari saya sekian dulu. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.